أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Allahumma rahamna bil Quran. Jazakallah khair Mas Fadli telah membacakan kepada kita Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, bahwasanya hadiah khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar, dan orang-orang bersabar biasanya diuji dulu dengan berbagai ujian. Termasuk diantaranya ujian kehilangan yang sangat pedih, terutama saat kehilangan akibat bencana. Maka yang pertama Allah katakan wa ardullahi wasi'ah. Artinya bahwasanya ketika engkau diberikan ujian di suatu tempat, ketahuilah bumi Allah itu sangatlah luas. Maksudnya adalah bumi Allah sangatlah luas, engkau diuji di tempat ini, mungkin di tempat lain engkau akan berbahagia. Ketika engkau diuji di tempatmu, di tempat yang lain engkau diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menginginkan kita untuk menyerah, karena Allah katakan bumi Allah sangatlah luas. Kemudian Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang-orang bersabar itu tidak ada perhitungan lagi, tidak ada hitung-hitungan angka-angkaan. Kalau di dunia kita dapat nikmat, kita mungkin menjaga nikmat ini bagaimana supaya tidak habis. Tapi di akhirat nanti bagi orang yang bersabar tidak ada lagi dia hitung-hitung. Nikmat itu kalau sekarang nikmat, besok tambah nikmat lagi. Besok nikmat, besoknya lagi lebih nikmat lagi. Subhanallah. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Bagaimana dengan balasannya di dunia? Mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang yang diuji di dunia agar bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berjumpa dengan saudara-saudara kami mungkin waktu kami kuliah, ada beberapa mahasiswa itu yang berasal dari Aceh, yang mana dia sebatang kara karena keluarganya habis semua akibat tsunami waktu itu. Tapi kami melihat mereka adalah orang-orang yang tegar, subhanallah. Ketika kami tidak ada makanan, mereka kami udah biasa kayak gini. Ketika mendapatkan ujian ini, kami udah biasa kayak gini. Jangankan seperti itu, saya ini sebatang kara katanya. Artinya kuatnya mereka bukan hanya di akhirat, di dunia pun telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah janji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan senantiasa ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi jamaah. Yeay. Masya Allah, luar biasa masih di tema kita pagi hari ini. Adakah yang lebih pedih dari ujian kehilangan? Dan sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan kali ini tentang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Ini di tayangannya. Wa inna ilaihi raji'un. Ya ini ya buat Ustazah Romlah nih, pertanyaannya, benar nggak sih kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta akibat bencana itu katanya merupakan salah satu cara Allah ya membersihkan harta yang kita miliki. Tapi kok
rasanya pedih banget ya, apalagi kalau sampai yang namanya Sampai hilang, habis. sampai habis sama sekali. Mohon izin penjelasannya Ustazah, silakan tepuk tangan buat Ustazah Romla. Ya, makasih Kak Fali, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah. Ibu-ibu masih semangat Ibu. Ya, walaupun kita membahas tentang musibah, tentang kesedihan, tentang kedukaan, tetapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 155 mengatakan bismillahirrahmanirrahim wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Allah terkadang menguji kita sedikit dengan ujian kepada hamba-hambanya. Apa ujiannya? Minal khaufi, rasa takut. Takut kehilangan. Kehilangan tadi termasuk kehilangan harta, kehilangan keluarga dan sebagainya. Ini ujian kata Allah. Tetapi apa? Ujian ini sedikit dibandingkan dengan karunia nikmat Allah. Jadi ujian kehilangan itu adalah salah satu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya agar Allah merasakan bahwa oh inilah bentuk cintaku kepada hamba-hambaku. Bisyai'im wal khaufi, rasa takut, apalagi wal ju' rasa lapar, wa naqsin dan rasa kurang. Kurang apa? Minal amwal, kurang harta. Tadi saudara-saudara kita yang harus kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan harta bendanya. Ingat ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tetapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Basyir itu kabar gembira, bukan hanya sekedar kabar tapi kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada mereka-mereka orang yang sabar, orang yang tetap kuat, orang yang tetap tabah dengan musibah yang dialaminya, dengan musibah yang dirasakannya. Apa? Berikan kabar gembira. Siapa orang-orang yang sabar kata Allah? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar adalah yang diberikan kabar gembira. Orang-orang yang ketika Allah kasih musibah, qalu, mereka dengan penuh keyakinan dan bersandar kepada Allah mengatakan, Inna lillahi. Ya Allah, sesungguhnya kami milikmu ya Allah. Bu, kita ini milik Allah. Bahkan yang di sekitar kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Yakin milik Allah? Yakin, bukan milik tetangga. Masya Allah. Milik Allah, sehingga apa? Ketika kita kalimat istirja namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi, tanamkan di dalam hati kita. Juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan sekitarnya yang sedang diuji oleh Allah, tanamkan kalimat istirja ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Ya, Tanamkan Masya Allah. itu, sekali lagi berbaik sangka sehingga tadi insya Allah akan bisa dilewati dan Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Allahumma ajirni min musibati wa ahlifni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berikanlah gantinya yang jauh lebih baik dari apa yang Masya sudah Allah. hilang. Amin. Itu, Makasih Masya banyak Allah. Ustazah Ya, Romla. Tepuk tangan buat kasih. Ustazah Romla. Kita lanjut lagi, waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Jamaah yang mau bertanya yang mana? Yang dari sebelah sini dulu Ibu boleh izin. Maaf, iya boleh maju ke depan Ibu, ke sebelah saya sini. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin Fatimah dari Majlis Taklim Baitul Makmur, Perumahan Jormat Permai, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang. Tepuk tangan buat Ibu Titin Fatimah. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Oh. Iya. Iya, boleh Bu. Silakan Ibu Titin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin untuk bertanya ya Pak Ustadz, Ini boleh? aja enggak apa-apa, supaya kelihatan cincinnya 4. Oh iya, benar. Iya. Boleh? Ibu ngadep depan aja Bu, jangan ngadep situ Bu. Iya. Iya. Boleh Pak Ustadz? Ya izin bertanya. Boleh. Bagaimana Bagaimana?
Hukumnya Hukumnya. apabila ada orang yang memanfaatkan kepada orang yang sedang diuji kehilangan seseorang. Oh, ini pansos namanya kalau Ya, zaman sekarang. pansos. Oh, iya. Panjat sosial. Ya, mengangkat karung beras misalnya ya. Terus membantu warga. Itu bagaimana hukumnya kepada orang yang seperti itu. Oh, cuma Mohon tiba-tiba doang pas penjelasannya. lagi ada ini doang. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Oh, itu aja Ibu Titin. Iya, Ya, udah. itu aja. Iya, Cukup makasih ya, banyak Pak Ibu. Ustadz. Iya. Kita penjelasannya. Iya, iya pasti dijelasin Bu. Ya tepuk tangan buat Ibu Titin. Tepuk tangan. Buat- Makasih Ibu, boleh kembali ke tempatnya. Ya. Iya, silakan Ibu. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Ramlah. Buat semuanya. Membantu sedekah itu ada 5 syaratnya. 5 syaratnya. 1, ikhlas. Harus ikhlas. Kapan tidak ikhlas, nggak ada pahalanya. Membantu berharap pujian, no. Yang kedua, mungkin tidak ada pahalanya, tapi kan tetap ada manfaatnya sih. Tapi pahalanya nggak ada. Yang kedua, yang terbaik. Yang terbaik. Apa yang dibutuhkan yang terbaik? Jangan kadaluarsa. Yang ketiga, sasarannya harus tepat. Apa yang dibutuhkan mereka? Secepatnya. Alhamdulillah MBG berguna banget di sana. Langsung dikasih makan orang. Yang keempat, jangan menyakiti orang yang mau disambantu. Jangan mempermalukan mereka. Antarkan, muliakan mereka. Dan yang kelima adalah jangan diungkit. Udahlah. Aduh kalau perlu gak usah direkam deh. Jamaah. Jamaah. Dengerin. Maka kalau ibu bertanya hukumnya kan hukum kan ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau ini pada posisinya masuk pada kategori dosa dalam artian haram, dalam artian riya. 1, 2, 3. Riya. Coba diulang. Riya. Sekali lagi. Riya. Riya itu bahayanya 1. Tidak ada pahalanya, berguguran. 2, khawatir ini jadi syirik. Syirik kecil. Karena beribadah bukan karena Allah tapi kepada makhluk Allah. Ingat ya. Yang ketiga adalah mempermalukan, merendahkan diri. Sungguh orang yang mencari perhatian manusia, sungguh dia sedang merendahkan dirinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ibadahlah, bantulah orang dengan ikhlas, dengan karena Allah, dengan doa, tawakal, dengan apa? Menjadikan pembelajaran buat kita dan ambil hikmah di balik bencana ataupun bantuan yang kita berikan. Ingat, sesungguhnya sekali lagi bukan mereka yang diuji, tapi kita yang diuji. Seberapa pekah kita sama mereka, seberapa peduli kita terhadap mereka. Bahkan justru nanti dari kemudian kita yang ditanya sama Allah. Hambaku lagi kekurangan, di mana kau waktu itu? Padahal kau tahu kenapa kau tidak bantu. Bisa jadi harta yang dipelitkan itu akan jadi setrika untuk dahinya, pipinya, dan belakangnya. Karena tidak mau bantu. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi. Yang mau bertanya berikutnya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini ada, oh Ibu boleh, mohon izin. Sebelah sini ya. Silakan Ibu maju ke depan. Maaf, punten sebelah sini Ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenankan nama saya Lala Komalasari dari Majlis Taklim Al-Hikmah Perumnas Adiarsa Karawang. Tepuk tangan buat Ibu Lala Kumalasari. Mau bertanya sama siapa Ibu Lala? Sama Ustazah Romlah. Ustazah Masya Allah. Romlah Ya, juga boleh. Ya. Assalamualaikum Ustazah Romlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Boleh. Jika seorang istri kehilangan suami secara mendadak akibat dari bencana alam, sehingga kehilangan untuk mencari nafkah,
tentunya sangat berat dan pedih. Nah, gimana solusinya agar seorang istri itu kuat untuk menghadapi cobaan ini? Walaupun Terima sudah kasih. ditinggalkan suaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lala. Boleh duduk kembali Ibu, silakan dijawab Ustazah Romlah. Paldi, Mas Paldi, Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Masya Allah. Ya Allah, kita berbicara lagi kehilangan. Tadi kan sudah dibahas sedikit. Salah satu ujian itu adalah apa? Wa naqsi minal amwali wal anfus, yaitu berkurangnya anggota jiwa. Apalagi jiwa itu adalah jiwa yang sejiwa dengan kita. Soulmate-nya kita, belahan hati kita. Yang sudah bahkan puluhan tahun bersama dengan kita, hidup bersama. Dalam suka dan duka, tiba-tiba Allah mengambil dia dari musibah itu. Memisahkan kita dengan dia. Tentu pedih, tentu sakit. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini sudah ada yang sudah merasakan kehilangan seseorang yang kita cintai. Sakit nggak Bu? Sakit. Saya juga sakit. Kehilangan ibu, kehilangan bapak, kehilangan adik, Masya Allah. Tetapi apa? Tadi tanamkan di dalam diri kita untuk ibu-ibu yang saudara-saudara yang ada di Sumatera dan sekitarnya yang harus kehilangan orang yang dicintainya. Tadi tanamkan kalimat istirja sampai ke dalam hati kita. Pahami insyafi bahwa sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Saya hidup sendiri, single parent, harus menghidupkan anak-anak. Yakin? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang tetap sabar dan yakin kepada Allah dan mengembalikan semua perkara kepada Allah. Mereka akan diberikan apa? Salawat. Jaminan hidup, pertolongan, rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan senantiasa diberikan petunjuk untuk selalu mohon maaf dalam keimanan, kesabaran, ketabahan dan keikhlasan kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ana wa mra'atu syaf'a'ul hadaini hataini yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, saya bersama seorang wanita yang kedua pipinya kehitam-hitaman, bukan kemerah-merahan ya Bu ya. Kehitam-hitaman maksudnya apa? Wanita yang sibuk bekerja untuk menafkahkan keluarganya. Apalagi single parent, harus menjadi kepala rumah tangga, harus menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, harus juga mendidik, mengasuh anak-anaknya. Sampai tidak ada waktu untuk merawat diri. Sehingga apa? Pipinya kehitam-hitaman. Kata Rasulullah, hataini. Kata Rasulullah seperti ini. Begitu dekat dengan Rasulullah. Tempatnya begitu dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Makanya ibu-ibu yang sekarang ditinggal, yang terkena musibah ditinggal oleh suami tercinta. Semangat, semangat, semangat. Yakin Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bolehkah menangis? Bolehkah sedih? Silahkan. Itu manusiawi karena kita punya perasaan. Tetapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam kedukaan. Kenapa? Orang yang sudah meninggalkan kita tidak butuh kesedihan kita. Tidak butuh tangisan kita. Yang dibutuhkan apa Bu? Doa, doa, dan doa. Jadi yang terpenting adalah kita terus mendoakan Masya mereka yang Allah. meninggalkan kita. Amin, makasih Amin. banyak Iya. Ustazah Romlah. Dan buat Sama-sama, jamaah Kak Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu sama-sama lagu Indonesia Raya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat kita ya, walaupun di segmen akhir juga. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tentang ketika anak bertemu ayahnya yang hilang akibat bencana. Ini dia tayangannya. Ya ini mungkin adalah gambaran sesuatu yang harapan akhirnya sesuai dengan impiannya gitu ya, maksudnya. Ya Allah.
Kadang-kadang kita kalau kena bencana atau mungkin ada musibah seperti mungkin kemarin, ada mungkin yang berharap keluarganya, ya Allah mudah-mudahan dia hanyut ke sana dan dia masih hidup. Ya betul. Dia hanyut ke sini, dia masih hidup, dia masih bisa bertahan. Tadi kita lihat satu gambaran bahwa memang ini yang diharapkan hati ini ternyata tercapai gitu Masih loh. ada maksudnya. 600 yang hilang, 700 Nah, yang ini hilang. Masya Pasti Allah. semuanya berharap ini hilang masih hidup, hilang masih hidup. Tapi gini Ustaz Syam, sampai kapan nih kita harus berharap ya? Karena kan harapan ini nggak mungkin juga selalu sesuai dengan harapan gitu loh. Intinya adalah kapan waktunya kita harus mengikhlaskan. Kapan kita harus mengikhlaskan dari rasa harap ini kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita kehilangan. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guruku Ustadz Maulana, Bunda Ramla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu keimanan kita. Jadi semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi pula kesabarannya. Sabar itu maknanya bukan diam saja. Sabar itu maknanya tidak menyerah. Bagaimana cara mendapatkan semangat ini? Yang pertama, jaga sholat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dalam sholat kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kuserahkan kepada Allah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang membuat malaikat selalu mengiringi langkahmu wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, karena ketika saya melangkahkan kaki kanan, saya tidak pernah yakin bahwa masih bisa melangkah yang kiri. Jadi setiap langkah harus kuikutkan Allah. Artinya ikhtiar terus, cari terus, semangat terus. Tapi dalam ikhtiarnya senantiasa ada tawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan harus mengikhlaskan? Dari awal sudah mengikhlaskan. Maksudnya, ya Allah saya ini cuma ikhtiar, ini sunnahnya saja. Tapi hasilnya tetap engkau yang langsung untuk menentukannya. Saya ini keluar rumah mencari keluarga, ini jenis ikhtiarku saja. Berbaktinya seorang anak kepada ibundanya, berbaktinya seorang anak kepada ayahandanya, tanggung jawabnya seorang ayah untuk anak-anaknya, tanggung jawabnya suami untuk istrinya. Maka saya keluar ini karena kewajiban saya saja. Tapi untuk hasilnya dari awal sudah kuserahkan kepadamu ya Allah. Masya Allah, Jadi terima langkah kasih. kaki saja dia serahkan, apalagi ikhtiarnya. Masya Allah, makasih banyak Sama-sama, Ustaz Bang Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Waktunya kita sekarang kasih kesempatan jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, sebelah sini Ibu. Mohon izin boleh maju ke depan. Ustadz Maulana, Ustadz Zaromla boleh maju ke depan. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Saramlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engkah Karma dari Majlis Taklim Al-Hikmah, Perumahan Adiarsa, Karawang. Tepuk tangan buat Ibu Engkah ya. Mau curhat apa Ibu? Ustazah saya mau curhat tentang rumah tangga saya. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah pernikahan saya tahun depan 4 Januari itu sudah masuk ke usia pernikahan 24 tahun. Setahun lagi jadi perak. Iya, Masya Allah. Perak. Hanya saja dalam perjalanan rumah tangga ini sangat banyak sekali Ustazah. Lika-liku kehidupan yang Masya Allah yang saya rasakan selama ini saya sudah sabar gitu ya. Sabar dalam ujian rumah tangga ini selalu saya sudah berhasil saya lewati gitu. Mampu bertahan sampai detik ini gitu. Masya Allah. Tapi ada Pernikahan saya ini saya inginnya terus bertahan gitu ya Ustaz ya. Amin, Insya amin. Allah. Amin ya Allah. Kita Cuma juga ada. akhir-akhir ini suami saya tuh kayak gimana ya Ustaz ya, selalu nyakitin hati saya gitu. Lewat status-status WA. Status WA yang terakhir saya sangat sakit hati ini ketika dia statusnya membuka hati untuk makmum kedua. Masya Allah, dari situ saya Masya Allah. Saya harus gimana gitu Ustaz ya, selama ini saya sudah Ya. sangat bertahan gitu. Oke.
Iya Ibu Bungka coba sabar dulu, tarik nafas dulu, biar coba kita dengarkan penjelasan dari guru-guru kita. Ustadz Maulana silakan Ustadz. Ustadz Romlah dulu deh, wanita dulu deh. Ladies first ya, ya boleh, paling dekat. Iya. Yang namanya rumah tangga itu adalah berproses kita dalam menjalani kehidupan. Jadi rumah tangga maka dikatakan rumah tangga karena penuh dengan tangga yang harus kita lewati. Rumah tangga pasti ada ujiannya karena rumah tangga itu ibadah, pernikahan itu ibadah. Dan setiap ibadah pasti ada ujiannya, pasti ada rintangannya. Dan ketika kita melewati rintangan itu, Allah akan berikan pahala kebaikan. Nah, ujian itu bisa dari mana? Internal, dari dalam, termasuk dari suami kita yang menyakiti perasaan kita, yang menyakiti hati kita. Tadi contohnya ibu dengan status-status, dengan perlakuannya dan sebagainya. Kalau memang ibu masih punya kesabaran dan keyakinan bahwa kita bisa melewatinya, maka sabar, ikhlas, terus dan tidak lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melewati ujian-ujian tersebut. Dan insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, dari Ustadz Maulana. Sisi Ya, wanita. Wanita. Sekarang sisi Saya laki-laki. dari sisi laki-laki. Buat semua laki-laki, jaga perasaan wanita. Laki-laki yang baik, yang mulia adalah yang memuliakan pasangannya. Kepada semua laki-laki dimanapun berada, ingat wanita itu kayak kaca. Kapan retak, susah untuk dibaikin. Jangan pasang status macam-macam. Ibu juga jangan terlalu baca itu status. Iya memang lebih Jangan aman dibaca jangan itu. kepo. Jangan Dan kepo. laki-laki yang berkeinginan, hati-hati loh. Itu ujian dari Allah. Bisa jadi godaan setan masuk dan pertanyaannya, yakin mau buka hati untuk makmum kedua? Saya enggak. Kan pertanyaan dulu. Oh pertanyaan, kan saya jawab makanya bertanya. Sanggup nggak berlaku adil? Saya kayaknya agak sulit ya. Iya tuh. Iya. Jadi Fadli yang mewakili ya. Sulit. Ya, gitu aja. Sabar Bu, Ya, semangat sabar ya. aja Ibu. Semangat. Ya. Semangat. Mana mungkin Suamiku pulang ke gula-gula. Ya, oke. Nah, Ibu sini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan kembali tausiah-tausiah dari guru kita tentang adakah yang lebih pedih dari ujian kehilangan. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. alhamdulillah.